Walaupun ini series yang belum selesai, tapi udah banyak banget yang nagih Mima untuk review anime yang satu ini. Kali ini sih emang genrenya nggak romance, tapi buat kalian yang pecinta anime drama reincarnation, kayaknya bakalan suka deh. Walaupun reincarnation, anime ini nggak suram ceritanya, masih ada sentuhan manisnya dikit-dikit. Buat kalian yang belum tahu, anime ini tuh menceritakan tentang dunia entertainment yang bisa dikatakan cukup berat. Goro Anemiya mengidolakan salah satu penyanyi grup yang bernama Ai Hoshino. Tapi siapa sangka kalau Goro ditakdirkan bisa bertemu dengan Ai secara langsung, tapi sebagai seorang pasien, karena ternyata Ai ini hamil. Sebagai seorang idol, tentu saja Ai menyembunyikan kehamilannya. Itulah kenapa Ai datang ke rumah sakit Goro yang lokasinya jauh dari Tokyo. Walaupun Ai menjadi pasiennya, Goro tetap profesional. Dia akan membantu Ai melahirkan secara normal dan tetap terjaga rahasianya. Apakah hubungan mereka akan bertahan baik sampai di masa depan? Kayaknya udah saatnya deh kita masuk ke dalam ceritanya. Inilah dia, Oshinoko. Seorang dokter yang bernama Goro Amemiya sedang sibuk menonton konser dari grup idol kesukaannya yang bernama Bikomachi. Dan salah satu member yang bernama Ai Hoshino adalah gadis yang sangat diidolakannya. Dulunya sih Goro tidak begitu suka dengan grup idol, tapi Goro pernah mempunyai pasien yang bernama Sarina Tendoji. Sarina yang memperkenalkan Goro tentang Bikomachi. Karena Sarina tubuhnya sangat lemah, kesehariannya hanya dihabiskan di kamar sambil menonton penampilan Bikomachi. Lalu pada suatu hari, Goro tiba-tiba mendapat pasien remaja 16 tahun yang sedang hamil besar. Dia datang dengan walinya yang bernama Ichigo Saito. Gadis ini ternyata tidak punya orang tua karena berasal dari panti asuhan. Ichigo meminta Goro untuk membantu lahiran gadis ini, tapi harus bisa dijaga rahasia identitasnya. Dan gadis ini pun mulai membuka topinya. Goro tentu saja langsung terdiam cukup lama, karena ternyata gadis ini adalah Ai Hoshino. Goro merasa senang bisa bertemu dengan idolanya secara langsung, tapi di sisi lain Goro harus profesional kan, maka dia pun mencoba tenang di depan Ai. Lalu di sini, saat Goro menenangkan diri, Ai datang untuk mencari udara segar juga. Goro pun menanyakan alasan Ai yang jauh-jauh lahiran di tempat seperti ini. Apa karena kehamilannya tidak ingin terbongkar? Tentu saja Ai kaget, kok Goro tahu tentang karirnya? Karena tidak ingin dianggap om-om yang suka idol muda, Goro pun beralasan kalau dia tahu Ai karena mantan pasiennya. Ai pun akhirnya memberitahu kalau dia sangat sayang dengan anak yang sedang dikandungnya ini, tapi dia juga sayang dengan pekerjaan. Sebagai idol, kehamilan akan menjadi skandal besar kan? Maka dari itu, Ai akan mempertahankan keduanya saja. Anaknya adalah keluarga pertama baginya, karena Ai sebelumnya dari panti asuhan kan? Mendengar ucapan itu, Goro pun berjanji akan membantu Ai lahiran dengan lancar, sekaligus bisa merahasiakan keberadaannya. Hari demi hari, Goro dan Ai menjadi sangat dekat, sampai pada akhirnya hari persalinan pun tiba. Tinggal menunggu respon bayinya saja. Saat Goro istirahat, tiba-tiba ada seseorang, pria misterius, yang ternyata tahu keberadaan Ai. Goro tentu saja tidak tinggal diam. Dia mencoba mengejar pria ini ketika kabur. Tapi yang terjadi, Goro malah didorong ke jurang. Goro tentu saja sedih karena dia tidak bisa memenuhi janjinya membantu persalinan Ai. Tapi yang terjadi malah ada keajaiban lain, karena saat Goro membuka matanya, Goro malah berada di tubuh salah satu anak Ai. Kini Goro bernama Aquamarine Hoshino. Ai ternyata lahir anak kembar. Di sebelah sana juga ada seorang bayi perempuan yang imut bernama Ruby Hoshino. Aqua mencoba menerima kenyataannya kalau kini dia bereinkarnasi menjadi anak dari idol kesayangannya, sekaligus ingatannya tetap bertahan. Kehidupan Ai setelah melahirkan tetap bisa berjalan seperti biasanya. Aqua dan Ruby akan selalu dijaga oleh istri Ichigo yang bernama Miyako Saito selama Ai bekerja. Walaupun Ruby terlihat seperti bayi biasa, tapi Aqua mendapat fakta baru karena ternyata Ruby anak reinkarnasi juga. Tapi di sini, Aqua belum tahu loh kalau Ruby adalah reinkarnasi dari Sarina. Semenjak Ai sibuk bekerja, Ruby dan Aqua tentu saja menghabiskan waktu bersama Miyako, sedangkan Miyako merasakan kelelahan. Dia tiba-tiba saja merasakan amarah karena pekerjaannya hanya mengasuh 2 bayi. Sempat sih Miyako ingin membongkar skandal Ai yang mempunyai anak, tapi untungnya Ruby dan Aqua menghentikannya. Mereka berbicara selayaknya orang dewasa dan tentu saja Miyako sangat takut kenapa bayi ini bisa berbicara. Untuk bisa menghentikan Miyako, mereka bahkan memberitahu kalau mereka adalah utusan para dewa. Miyako harus mengurus Ruby dan Aqua dengan baik, maka hidupnya akan tentram. Tentu saja kalimat itu cukup membuka Miyako. Waktu pun berlalu dan kini para bayi sudah besar. Mereka bisa menemani Ai bekerja, walaupun di depan semua orang status mereka sebagai anak dari Miyako. Sejak karir Ai melonjak naik, Ai tidak hanya mendapat tawaran foto majalah saja, tapi kini ikut main drama juga, ya walaupun bukan pemeran utama.
Lalu saat proses syuting akan dimulai, sutradara yang bernama Taishigo Tanda melihat gelagat Aqua tidak seperti bayi pada umumnya. Sikapnya sangat dewasa, sampai-sampai Taishi merasa kalau Aqua akan cocok jika menjadi aktor. Tapi Aqua tentu saja menolaknya, karena kan dia belum pernah berakting sama sekali. Taishi pun memberikan kartu nama, siapa tahu Aqua berubah pikiran. Singkat cerita, proses syuting drama selesai dan kini Ai melihat hasil kerja kerasnya. Tapi saat drama ditayangkan, ternyata penampilan Ai banyak yang dipotong. Tentu saja Aqua tidak tinggal diam, dia langsung menelpon Taishi, menanyakan alasannya memotong scene Ai banyak-banyak. Taishi pun memberi penjelasan kalau di dunia hiburan terkadang petinggi akan ikut campur dalam hasil akhir. Ai memang bisa tampil dengan baik, tapi agensi si pemeran utama merasa keberadaan Ai mencuri sorotan si pemeran utama. Taishi merasa menyayangkan hal itu juga sih, maka dari itu dia menawari Ai bermain film juga. Tapi ada satu syarat, Aqua harus mau ikut juga. Tentu saja demi kesuksesan Ai, Aqua rela berakting, dan di momen inilah Aqua bertemu dengan aktris cilik yang bernama Kana Arima. Kana ini adalah aktris yang pandai menangis dalam 10 detik saja. Karirnya sedang bagus-bagusnya deh. Tapi karena karir bagusnya ini, Kana jadi gadis yang sangat menyebalkan. Proses syuting pun dimulai karena menunjukkan kemampuannya dengan sangat baik. Tapi siapa sangka, saat giliran Aqua tiba, Aqua malah menunjukkan hal yang lebih baik lagi. Dia mampu berimprovisasi dengan naskah yang sudah ditulis sebelumnya. Dan hal itu sangat membuat Kana kesal. Saking kesalnya dia menangis memohon agar di-take ulang. Pembuatan film pun selesai dan sejak rilisnya film itu, karir Ai jadi semakin melejit. Berbagai macam pekerjaan Ai dapatkan dan sampai saat ini juga, status Ruby dan Aqua aman-aman saja. Tapi sayangnya, sampai detik ini juga, mayat Goro belum ditemukan. Kini Ruby dan Aqua sudah masuk taman kanak-kanak dan seperti biasa, guru mengumumkan kalau akan ada pertemuan orang tua, di mana orang tua nanti melihat mereka menari. Mendengar kata menari, Ruby tiba-tiba saja merasa takut karena di kehidupan sebelumnya, tubuh Ruby kan tidak bisa bergerak, jadi Ruby merasakan ketakutan untuk jatuh. Tapi sejak ikut dengan Ai berlatih, Ruby mendapat arahan dan motivasi dari Ai, sehingga lambat laun Ruby bisa menerima tubuhnya yang ternyata bisa menari dengan baik tanpa terjatuh sama sekali. Lalu di sini, terlihat Ai yang sedang menelpon seseorang. Dari obrolannya sih, orang yang ada di telepon adalah ayah dari anak-anak. Karena di sini Ai memberitahu perkembangan anak-anak. Singkat cerita, Ichigo memberitahu Ai kalau karirnya semakin baik. Bikomachi juga banyak tawaran manggung. Ada kemungkinan minggu depan mereka akan tampil di Dome. Dan Dome adalah lokasi yang sangat bergengsi. Hanya artis-artis tertentu saja yang bisa tampil di sana. Tapi sayangnya, hari besar itu sepertinya tidak akan pernah tercapai karena tepat di hari konser, Ai mendapat serangan dari fans yang kecewa karena Ai mempunyai anak. Di sini Ai masih bisa menahan diri. Aqua yang mendengar keributan tentu saja keluar dan melihat ibunya yang sudah bersimbah darah. Sebagai mantan seorang dokter, aku sudah tahu Ai pasti tidak akan selamat. Sambil memeluk Aqua, Ai meminta maaf kepada Aqua dan Ruby karena tidak bisa melihat mereka dewasa. Tapi Ai yakin kalau Aqua akan menjadi aktor yang hebat di masa depan dan Ruby akan menjadi idol yang hebat juga. Ruby yang terjebak di dalam tentu saja menangis dengan kencang. Dia hanya melihat ada bayangan tubuh Ai yang bersimbah darah. Dan tidak lama dari itu, Ai pun pergi untuk selama-lamanya. Kabar kematian Ai tentu saja sangat mengejutkan bagi semuanya. Konser yang harusnya terselenggara hari ini harus berhenti. Dan tentu saja banyak yang sedih kehilangan Ai. Status Ruby dan Aqua untungnya segera dipindahkan ke keluarga Ichigo sehingga mereka tidak menjadi pusat pemberitaan. Oh iya, pelaku pembunuhan juga memutuskan mengakhiri hidupnya setelah membunuh Ai loh. Di acara pemakaman, saat Ruby memikirkan masa depan, Aqua malah teringat kenangannya yang pernah dibunuh oleh stalker Ai juga. Aqua mencurigai ini pasti orang yang sama dengan orang yang membunuh Ai. Yang menjadi pertanyaan besar, kenapa stalker ini selalu tahu keberadaan Ai, padahal dia adalah remaja tanpa kekuatan apapun. Pasti ada seseorang yang tahu tentang perkembangan hidup Ai dan melaporkannya ke fans gila itu. Tidak mungkin sih Ichigo atau Miyako yang melakukannya, karena Ai adalah maskot perusahaan. Rekan kerja? Tentu saja tidak, karena mereka juga tidak tahu Ai hamil. Satu-satunya yang dicurigai adalah mantan Ai, ayah dari anak-anak. Ada kemungkinan dari industri yang sama dan sangat dekat dengan Ai. Satu-satunya cara untuk mengetahuinya adalah dengan mencari DNA yang sama dengan Aqua. Nah, dari sinilah Aqua kembali bersemangat menjalani hidup. Dia ingin mencari orang yang sudah membuat Ai menderita.
Scene pun membawa kita ke masa depan, di mana kini Ruby sudah sangat terobsesi menjadi idol seperti ibunya. Tapi ya keberuntungannya tidak seperti Ai. Sudah audisi beberapa kali, Ruby belum juga diterima. Sedangkan Aqua ikut membantu pekerjaan Taishi, tapi di belakang layar saja. Selain itu, sejak kematian Ai, Ichigo menghilang tak kemana. Dia mengalami depresi yang sangat luar biasa dan kini Miyako lah yang mengelola Ichigo Pro. Walaupun sekarang bukan agensi idol lagi. Bikomachi juga bubar setelah 2 tahun kematian Ai. Lalu pada suatu hari, Ruby yang baru pulang sekolah tiba-tiba didatangi seorang pria yang katanya dari agensi idol. Ruby tentu saja sangat senang, tapi karena Aqua ini kakak yang sangat protektif, tentu saja Aqua mencari info tentang agensi itu dan dari hasil penyelidikannya, agensi ini kurang menguntungkan bagi seorang idol. Aqua sebenarnya tidak ingin Ruby menjadi idol, mengingat kehidupan Ai saja sangat berat. Tapi daripada Ruby nyasar di agensi idol lain, maka dari itu Aqua meminta Miyako membuatkan grup idol lagi yang dinaungi Ichigo Pro. Walaupun Miyako pesimis, tapi pada akhirnya dia mau membuat grup idol lagi karena Miyako juga khawatir kepada Ruby. Miyako sudah benar-benar menganggap Ruby dan Aqua sebagai anaknya sendiri. Singkat cerita, Aqua dan Ruby pun masuk SMA, dan SMA Yoko ini adalah pilihan yang tepat bagi mereka, karena ada jurusan seni. Hanya Ruby sih yang masuk jurusan itu, sedangkan Aqua masuk jurusan umum. Di sini juga Aqua dan Ruby kembali bertemu dengan gadis menyebalkan di masa lalu, Kana Arima. Dia lebih tua 1 tahun, jadi di sini Kana akan menjadi senior di jurusan seni. Terlihat Kana sangat senang bisa bertemu dengan Aqua lagi, karena sejak kekalahan di masa lalu, membuat Kana terobsesi bisa mengalahkan Aqua suatu hari nanti. Tapi saat mengetahui kalau Aqua sudah berhenti di dunia akting dan tidak masuk jurusan seni, Kana sangat kecewa. Seperti yang kita tahu, Kana ini adalah gadis yang pantang menyerah dan tentu saja dia tidak tinggal diam. Kana terus membujuk Aqua untuk mau berakting lagi. Kana terus meminta Aqua mau mengobrol dengannya. Daripada mereka ribut di pinggir jalan, Aqua pun pada akhirnya mengajak Kana ke tempat Taishi saja, karena kebetulan Aqua juga ada pekerjaan di sana. Di sini Kana masih membujuk Aqua untuk mau bermain akting lagi, karena kebetulan drama yang sedang Kana jalani sedang membutuhkan orang. Awalnya Aqua tetap teguh dengan pendiriannya, tapi saat Kana memberitahu kalau produsernya adalah bernama Kaburagi, Aqua sempat terdiam. Dia tiba-tiba teringat dengan nama kontak yang ada di salah satu ponsel jadulnya Ai. Ponsel ini dicurigai ponsel Ai sebelum hamil. Untuk membuktikan apakah Kaburagi terlibat dalam hidupnya, dengan cepat Aqua langsung mengiyakannya. Karena tentu saja terkejut kenapa Aqua berubah pikiran begitu cepat. Miyako dan Ruby mengetahui rencana Aqua yang akan ikut salah satu drama yang diadaptasi dari manga yang sangat terkenal. Mereka tentu saja penasaran episode yang sudah tayang, apakah bagus atau tidak. Dan saat ditonton, terlihat kalau para aktor prianya tidak mempunyai skill berakting yang baik. Bahkan sampai saat ini, rating drama ini sangat jelek. Hari syuting pertama Aqua pun tiba dan terlihat lawan bermain Kana yang bernama Narushima Melt memang tidak mempunyai attitude yang baik. Dia sangat percaya kalau aktingnya lebih baik dari Aqua. Tapi saat syuting dimulai, seperti biasa Aqua melakukan improvisasi dan sedikit intimidasi agar Melt keluar amarahnya. Dan ternyata memang berhasil. Ada sisi lain Melt yang keluar membuat semua dialognya bisa tersampaikan dengan baik. Waktu istirahat tiba dan inilah waktunya mencari cara untuk mendapatkan DNA dari Kaburagi. Entah rambut atau air liur. Saat Aqua mencari cara mendapatkannya, Aqua malah mendengar obrolan Kaburagi yang meremehkan Kana. Menurutnya Kana terlalu penuntut, padahal drama ini hanya sebuah ajang promosi para pemain prianya saja. Alasan Kaburagi menggunakan Kana juga karena harganya murah sejak Kana keluar dari agensi. Mendengar itu Aqua sempat kesal, padahal Kana adalah gadis yang punya talenta yang baik. Tapi daripada mencari keributan, Aqua memutuskan untuk fokus dengan misinya. Jadi setelah Kaburagi pergi, Aqua segera mengambil puntung rokok bekas Kaburagi. Singkat cerita, episode terakhir drama selesai dan sejak penayangan episode ini ternyata berhasil menarik semua perhatian penonton. Menurutnya, part inilah yang terbaik. Semua yang terlibat berhasil mengeluarkan skillnya dengan baik. Scene terakhir yang sangat ikonik di manga bisa diadaptasi dengan baik juga. Untuk merayakan kesuksesan drama, semua pemain dan kru mengadakan pesta. Di sini tentu saja ada Kaburagi juga. Tapi di sini Aqua sudah tidak kesal lagi kepada Kaburagi karena ternyata dari hasil tes DNA, Kaburagi bukan ayah Aqua. Walaupun begitu, bukan berarti Aqua akan pergi begitu saja. Dia akan tetap memanfaatkan Kaburagi tentang kisah percintaan Ai. Maka dari itu Aqua menanyakan kisah percintaan Ai dengan alasan kalau Aqua adalah fans Ai.
Kaburagi tentu saja punya informasi penting yang tidak banyak orang tahu. Tapi karena kerja keras Aqua di drama ini, Kaburagi jadi ingin terus bekerja sama dengan Aqua. Jadi, jika Aqua mau ikut reality show buatan Kaburagi, maka Kaburagi akan memberikan informasi itu. Tentu saja demi bisa mendapat informasi, Aqua mau ikut reality show. Singkat cerita, Aqua dan Ruby sudah masuk hari pertama sekolah. Secara keseluruhan, semua teman sekelas Ruby adalah bintang dengan berbagai macam keahlian. Dan teman pertama yang Ruby dapatkan adalah Minami Kotobuki. Ruby tentu saja menyombongkan teman barunya ini kepada Aqua. Di sini juga Ruby memberitahu Aqua kalau di kelasnya ada aktris besar yang sangat terkenal dan Ruby sangat mengagumi gadis ini. Dia bernama Frill Shiranui. Ruby bahkan berharap bisa berteman dengan Frill, walaupun terlihat mustahil sih karena Frill ada di level lain. Saat mereka membicarakan Frill di waktu yang bersamaan, ada Frill yang lewat di depan mereka. Tentu saja Ruby jadi salah tingkah. Melihat adiknya yang seperti ini, Aqua pun mendekat dan langsung memperkenalkan diri sebagai saudara kembar dari Ruby. Di sini Aqua juga meminta Frill untuk mau berteman dengannya. Frill melihat Minami, dia langsung tahu apa pekerjaan Minami. Tapi saat melihat Ruby, Frill tidak mengenal Ruby. Ya iyalah, karena Ruby belum punya karya sama sekali. Nah, sejak kejadian itu, Ruby jadi merengek kepada Miyako untuk segera launching grup idolnya. Miyako tentu saja menolak, karena kan anggota barunya saja belum ada. Mencari anggota lain tidak mudah. Mereka harus mencari seseorang yang bertalenta, tapi yang tanpa agensi, untuk menghindari pertikaian. Mendengar hal itu, aku mempunyai ide. Siapa gadis yang bisa diajak? Siapa itu? Kana. Kana adalah gadis yang cantik dan sangat bertalenta. Selain itu posisinya tidak mempunyai agensi sama sekali. Kriteria yang pas bukan? Tapi untuk Ruby, ini adalah keputusan berat. Karena sejak pertikaian di masa lalu, Ruby tidak suka kepada Kana. Aqua terus membujuk Ruby untuk mengesampingkan egonya. Toh ini untuk Ruby juga. Mendengar hal itu, Ruby pun akhirnya mau bertemu dengan Kana. Aqua dengan cepat mengirimi pesan kepada Kana dan bertemu di suatu tempat. Sempet sih, Kana salah tangkap ajakan ini. Dia kira kalau Aqua sedang mengajaknya berkencan. Tapi sesampainya di taman, Kana harus menerima kenyataan kalau di sana ada Ruby juga. Ruby pun memberanikan diri langsung menjelaskan tujuannya. Dan tentu saja ajakan ini sangat mengejutkan bagi Kana. Dia tidak pernah menyanyi ataupun menari. Tanpa menunggu waktu lama, Kana menolaknya. Bukan karena tidak suka kepada Ruby, tapi karena Kana sadar dengan kemampuannya ini. Dia merasa belum layak menjadi seorang idol. Aqua pun ikut membujuk Kana. Dia bahkan sampai berlutut di depan Kana. Sebagai gadis yang mudah tersentuh hatinya, pada akhirnya Kana mau bergabung dengan agensi Ichigo Pro untuk menjadi idol. Setelah menandatangani kontrak, Ruby membahas pekerjaan Aqua ikut reality show yang temanya tentang cinta-cintaan. Kana dan Ruby yang melihat hal itu sempat merasa jijik sendiri karena mereka melihat sikap Aqua yang so imut. Dia tidak menunjukkan sifat aslinya sama sekali. Di reality show ini, Aqua membuat dirinya menjadi pria tampan dan manis. Singkat cerita, Ruby ingin proses pembuatan idol ini cepat terbentuk, maka dia mengajak Kana mencari nama grupnya. Tapi ya tentu saja, tidak mudah. Tidak lama dari itu, datang Miyako yang membahas proses promosi yang akan dilakukan Kana dan Ruby, yaitu berkolaborasi dengan salah satu YouTuber dari naungan Ichigo. Dan YouTuber ini bernama Pieon. Dia terkenal sebagai pria yang berotot dan tariannya konyol. Tentu saja hal ini sangat memalukan bagi Kana dan Ruby. Tapi ya mau bagaimana lagi, ini adalah salah satu cara untuk bisa mempromosikan grupnya. Walaupun sampai detik ini mereka belum menemukan nama yang pas. Salah satu konten yang akan mereka gunakan adalah menari dalam 1 jam. Pieon memberitahu penontonnya kalau dalam 1 jam para penonton bisa bertahan menontonnya, maka Pieon akan membuka topeng dari grup idol baru ini. Walaupun ini sangat melelahkan, Ruby menunjukkan keseriusannya. Dia terus menari sampai akhirnya 1 jam pun berlalu. Kini saatnya mereka menunjukkan wajah dan memperkenalkan diri. Tapi nama saja tidak cukup kan, mereka harus menyebutkan nama grupnya. Kana pun menyerahkan kepada Ruby untuk memutuskan nama grup yang tepat. Dan setelah dipikir beberapa saat, Ruby pun memutuskan untuk memberi nama grup idol ini adalah Pikomachi. Wah, keputusan Ruby membawa nama grup ibunya apakah benar nih? Mungkinkah Ruby akan terkenal atau malah sebaliknya? Terus, misi balas dendam Aqua berhasil nggak ya? Kalau penasaran, nantikan aja di part selanjutnya ya. Terima kasih buat kalian yang udah mampir di channel ini. See you next time. Jamatane. Arigato gozaimasu.